Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya hanya akan sharing mengenai perasaan saya yang sangat bahagia ketika melihat batang sawit saya ini tumbuh subur, makmur, ijo royo-royo dan ingin segera berproduksi. Nah, di sana teman-teman sudah mengeluarkan dompetnya ya, masih dompet sawit ya, belum masuk ke dompet saya. Dan ini adalah sawit dengan varietas Lonsum BL1 teman-teman, dan waktu itu saya semai sendiri, saya pindahkan ke lahan itu usia 1 tahun. Dulu saya beli kecambahnya itu 100 biji dan yang tertanam di lahan ini 79. Dan kemanakah yang 21-nya? Yang waktu itu 6 biji itu gagal semai, dimakan semut, dan ada yang apkir saya buang. Kemudian yang apkir ke lahan itu 1 dan masih tertanam dan akhirnya saya buang juga. Dan yang selebihnya itu yang beberapa batang, 11 atau 12 batang, itu dimakan oleh si babi. Maaf teman-teman, memang namanya babi ya. Nah, waktu itu saya belum paham betul bagaimana caranya tanam sawit supaya tidak dimakan hama, dan akhirnya baru tanam beberapa minggu sudah habis dimakan babi, dan itu membuat saya menangis tua. Akhirnya saya tutupi pakai bambu teman-teman, dan alhamdulillah aman. Dan tentunya sawit dengan keadaan seperti ini adalah hasil jerih payah saya selama ini, yang saya memiliki niat yang super kuat supaya memang tanaman yang saya tanam ini memang bisa berproduksi secara cepat, karena memang keunggulan dari benih-benih unggul saat ini ya quick starter, bisa dipanen 25 hingga 28 bulan. Jadi itu yang saya kejar, dan tentunya saya tanamkan juga tekad batu semangat api, yaitu tekad yang kuat dan semangat yang membara. Itu yang membuat saya terus bersemangat. Nah, kalau sudah melihat tanaman seperti ini teman-teman, tentu saya pun ketika setiap kali ke ladang rasanya tidak ingin segera pulang, dan rasa haus di saat puasa pun seolah-olah hilang karena melihat tanaman yang subur, makmur, hijau royo-royo seperti ini. Nah, sebelah sana itu adalah simalungun teman-teman, yang baru saya tanam ya, selisih setengah tahun dari yang ini. Namun kesalahan saya waktu itu tanam di musim kemarau, yaitu di bulan 5 atau bulan 6 kalau tidak salah. Jadi memang stresnya lumayan cukup lama. Maaf asap teman-teman, lumayan cukup lama dan pertumbuhannya agak sedikit terlambat. Namun sekarang sudah mulai tumbuh karena ya saya lakukan perawatan yang terbaik. Dan yang di bawah sana itu dumpi teman-teman, itu baru saya tanam beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu ada yang baru saya tanam juga. Dan di sana 239. Jadi benang merah yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman adalah bahwa kita sebagai petani sawit itu yang pertama harus tanamkan, sekali lagi, tekad tekad batu semangat api untuk terus merawat sawit kita. Ini saya perawatannya teman-teman bisa dikatakan super ekstra dan super menguras tenaga serta menguras kantong saya, karena saya lakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali teman-teman. Bahkan kalau saya punya uang lebih, rasanya gatel, saya beli pupuk 15 kg eceran, saya tebarkan sedikit-sedikit di pertengahan rotasi. Ya, namanya orang sudah kecanduan merawat sawit itu teman-teman, rasanya ingin memupuk terus, ingin terus merawat. Jangan sampai sepertinya kalau melihat sawit ini agak-agak kuning dikit atau agak kurang apapun, rindu untuk memperbaikinya, rindu untuk memberinya makan. Dan rasa sayang itu sangat-sangat bergejolak di hati kita ketika memang kita sudah menyayangi kebun kita sendiri seperti anak kita sendiri. Jadi teman-teman, yang di sana itu simalungun dan selebihnya ada dumpi dan 239, semuanya dari produk PPKS. Mengapa kok saya tidak tanam sekaligus ya? Itulah yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, setelah kita memiliki tekad batu dan semangat api yang menggebu-gebu, yang membara, ini semuanya seragam teman-teman, sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ini menandakan bahwa perawatan yang saya lakukan itu memang benar-benar
ekstra atau memang benar-benar optimal, karena memang pertumbuhannya seragam dan tidak ada pilih kasih seperti itu. Nah, setelah kita membara, menggebu-gebu, sayang dan sangat-sangat kecanduan untuk merawat sawit, namun kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Itu yang terpenting teman-teman. Jangan hanya kita ini terbawa nafsu saja terus kita membabi buta. Nah, itu jangan teman-teman, jangan membabi buta. Karena apa? Ketika kita membabi buta, maka nanti hasilnya kita sendiri yang akan keteteran. Nah, contoh punya saya ini kebunnya 1 hektar lebih teman-teman, 1,5 hektar dengan populasi 200 batang. Jadi ya 200 batang, jadi sekitar 1,5 hektar, karena ini jarak tanamnya saya buat 10 kali 10 dan yang Simalungun itu 9,5. Jadi kalau luas lahannya itu 1,5 hektar, namun dengan jarak tanam yang agak jarang hanya mampu 200 batang. Apakah saya tidak rugi? Ya, rugi tidaknya itu tergantung kita sendiri itu teman-teman. Jadi kalau kita merasa rugi ya akan rugi, kalau kita tidak rugi ya tidak rugi, itu saja. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, substansinya apa? Kita jangan menggebu-gebu. Kita boleh menggebu-gebu, kita boleh punya tekad batu semangat api, namun kita harus bisa mengukur diri. Seperti contohnya saya tidak mampu membuka semuanya, jadi saya secara bertahap 1,5 hektar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 1/4 hektar, kemudian lanjut lagi 1/4 hektar, dan seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi kalau memang kita memiliki modal yang cukup banyak, ya sah-sah saja kita tanam, sah-sah saja kita buka semuanya dengan land clearingnya, dengan menggunakan stacking atau apapun lah seperti itu, pupuk setiap bulan, setiap hari, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apakah nanti hasilnya akan balik modal? Tentu akan balik modal ketika kita memang melakukan perawatan secara baik teman-teman. Dan tentunya jangan takut, potensi sawit ini lumayan cukup besar ketika memang harga sawitnya nanti akan stabil. Dan tentu bicara masalah harga itu akan fluktuatif, akan ada masa jaya dan akan ada masa suram, dan semua komoditi itu sama saja teman-teman. Bahkan ketika kalian main slot pun seperti itu, ada waktunya WD, ada waktunya rungkat, dan itu semua sama saja. Namun di dalam pertanian, khususnya kebun kelapa sawit, potensi untuk kita lebih sejahtera itu jauh lebih besar persentasenya itu teman-teman. Dan sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman, jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu, jangan rakus, jangan boleh ambisi, namun harus pandai mengukur diri. Kalau budget kalian itu cukup untuk buka hanya 1/2 hektar, bukalah 1/2 hektar lebih dahulu. Gunakan benih yang terbaik, gunakan perawatan yang terbaik, dan lakukan kerja keras yang terbaik itu teman-teman. Jangan sampai nanti ketika kita sudah tanam, kita sudah ada di lahan, semuanya terbengkalai karena memang kita tidak mampu melaksanakan perawatan secara baik. Misalkan masalah penebasan yang memang sangat-sangat membosankan, baru ditebas 1 bulan sudah tumbuh lagi, baru disemprot 1 bulan sudah hijau lagi, dan lain seterusnya. Kemudian pembersihan lahan, masalah hama yang Simalungun yang punya saya dimakan tikus hampir 15 batang, semuanya pasti akan mengalami seperti itu ketika di lahan. Nah, ketika itu saat kita memang tidak mampu untuk melakukannya, akhirnya apa? Akhirnya kebun kita terbengkalai dan tidak terawat sama sekali. Dan apakah akan menghasilkan? Tentu tidak akan menghasilkan secara optimal. Bahkan ada teman saya 1 hektar kebunnya habis dimakan oleh tikus karena memang setelah tanam beliau tidak mampu merawatnya. Jadi itu jangan sampai terjadi kepada kita. Lakukanlah sesuai kemampuan kita, lakukanlah sesuai dengan keadaan kita masing-masing, namun upayakan lakukan perawatan yang terbaik, gunakan benih yang terbaik, dan lakukan dengan hati yang terbaik. Itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.